Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-13 kita mengaji fikih agraria ya, dengan membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa yang disebut sebagai Al-Arfaq ya. Jadi Al-Arfaq ini sebagaimana halnya Al-Hima itu merupakan lahan atau ruang gitu ya, yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama ya. Dan memang bab ke-16 ini membahas jenis-jenis lahan atau sumber daya yang dimiliki secara bersama-sama ya. Ini berbeda dengan bab sebelumnya, yaitu bab ke-15 yang terutama lebih banyak menekankan pada lahan yang dimiliki secara individual ya, yaitu lahan-lahan yang diperoleh dari kegiatan membuka lahan yang masih menganggur atau Ihya'ul Mawad. Nah, bab 16 ini adalah kebalikannya, yaitu lahan-lahan atau ruang gitu ya, yang bisa dimanfaatkan bersama ya oleh masyarakat yang memerlukan. Kita sudah membahas mengenai Al-Hima, yaitu padang penggembalaan bersama, dan mulai kemarin kita sudah membahas kepada kategori lain dari lahan yang bisa dimanfaatkan bersama, yaitu Al-Arfaq ya. Nah, berbeda dengan Al-Hima ya, Al-Hima ini peruntukan penggunaan lahannya, tata guna lahannya kan khusus untuk aktivitas peternakan gitu ya. Nah, kalau Al-Arfaq itu adalah lahan-lahan atau ruang publik yang pemanfaatannya ini lebih umum, lebih generik ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi maupun sosial ya, yang tidak hanya terbatas pada pertanian atau peternakan saja ya. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan 3 jenis lahan atau ruang publik ini, yaitu pertama lahan-lahan atau ruang gitu ya, area gitu yang digunakan, yang terdapat di wilayah padang pasir ya, dan itu terutama digunakan untuk penyiapan perbekalan karavan, untuk tempat singgah ya, tempat transit untuk istirahat, tempat untuk memperoleh air minum untuk perbekalan melanjutkan perjalanan ya, dan semacam itu. Nah, itu jenis yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Arfaq atau public space, public land, yang itu ada di sekitar properties ya, di sekitar rumah atau di sekitar pertokoan atau hak milik pribadi yang lain. Yang ketiga adalah Al-Arfaq yang merupakan bagian dari jalan raya ya, jadi pedestrian ya, bagian kiri dan kanan, sisi kiri dan kanan dari sepanjang jalan itu juga merupakan Al-Arfaq. Kita akan melanjutkan pembahasan jenis Al-Arfaq yang pertama ya, ada di wilayah padang pasir gitu ya, atau yang berada di wilayah pelosok ya, bukan di perkotaan, bukan di tempat pemukiman yang ramai. Nah, bagian ini ada di halaman 279. Silahkan bagi Anda yang sudah mendownload ya naskah yang sudah saya bagikan, silakan bisa mengikuti mulai halaman 279 paragraf yang terakhir ya. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dulu. Kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada pengarang kitab ini, supaya kita mendapatkan manfaat ya dari membaca kitab ini ya.
ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi musannifi hadzal kitab Syekh Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wadh-dharbu tsani. Nah, ini bagian yang kedua dari jenis arfak yang pertama ya, karena arfak itu ada 3 jenis. Nah, yang jenis pertama seperti tadi saya sampaikan adalah yang berada di wilayah padang pasir atau di wilayah pelosok ya. Wilayah padang pasir itu misalnya di sekitar oase gitu ya, di mana kawasan yang ada di sekitar oase itu menjadi public space ya, tidak bisa diklaim oleh siapapun, dan itu menjadi tempat karavan itu untuk transit di situ, mengisi perbekalan air, beristirahat gitu ya. Atau tidak mesti di sekitar oase, tetapi di situ ada jasa untuk bongkar muat ya, untuk menyediakan perbekalan makanan atau air gitu ya. Itu juga seperti itu ya. Ya ini karena dulu mereka harus melewati padang pasir yang sangat luas gitu ya, dan di situ tidak ada perumahan, tidak ada kampung gitu ya, sehingga ada tempat-tempat yang memang digunakan sebagai tempat bersama gitu ya untuk para pengembara, musafir ya, atau karavan, rombongan-rombongan karavan ini. Atau kalau dia tidak di Sahara, itu ada di wilayah-wilayah pelosok ya, desa-desa, mungkin belum desa ya, tetapi tempat-tempat di antara kota besar gitu ya, di antara kota besar yang di situ ada tempat di mana orang tinggal ya, di antara kota-kota itu gitu ya, dan biasanya mereka memberikan layanan untuk memasok air dan semacam itu ya. Misalnya antara kota Mekah dan Madinah, di antara itu ada tempat-tempat transit gitu ya, yang di situ beberapa orang tinggal untuk menyediakan logistik ya bagi karavan atau bagi rombongan yang harus melintasi padang pasir. Nah, jenis yang pertama ini ada 2, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu tempat transit bagi karavan itu. Nah, yang sekarang yang kedua ini adalah wilayah-wilayah terpencil di antara kota tadi, yang tadi saya juga sudah sampaikan, yang biasanya ada beberapa orang yang tinggal dan mereka kemudian memasok kebutuhan air dan semacamnya. Nah, ini yang akan kita bahas, jenis yang bagian yang kedua dari jenis al-arfaq yang pertama. Wadharbus tsani, adapun yang kedua ya, bentuk kedua dari al-arfaq yang pertama itu ayyaqsidu, ketika bermaksud orang-orang binuzulil ardi, untuk tinggal di satu lokasi. Ayyaqsidu ketika mereka bermaksud ya, binuzulil ardi ketika mereka diam di satu tempat ya. Apa yang mereka maksudkan? Al-iqamata, untuk tinggal ya, fiha, di tempat itu, di al-ardi itu, wal istitona, dan bermaksud untuk berdomisili laha, di tempat itu ya. Jadi ini di wilayah pelosok gitu ya. Nah, ini sebetulnya diskusinya terkait dengan apakah izin penguasa itu diperlukan ketika karavan itu mau singgah di tempat yang sifatnya publik tadi ya, al-arfaq tadi, atau ketika kelompok atau kaum nomad ya, kaum badui pindah dari satu lembah ke lembah lain untuk mencari padang rumput misalnya. Nah, apakah kegiatan semacam itu, kegiatan untuk memanfaatkan ruang yang sifatnya publik itu, lahan yang bisa dimanfaatkan bersama itu, butuh izin atau tidak ya. Nah, di bagian yang pertama
sudah dijelaskan bahwa hal itu tidak butuh izin ya. Ketika karavan singgah di satu tempat, memanfaatkan lahan itu untuk istirahat misalnya 2-3 hari gitu ya, untuk menyiapkan perbekalan, melepaskan capek ya, dan mungkin ada yang sakit harus diobati gitu ya. Nah, itu tidak perlu izin ya. Begitu juga kalau kaum nomad ya, suku-suku penggembala, mereka bukanlah suku yang bercocok tanam, tetapi mereka menggantungkan hidupnya dari beternak, dan peternakannya bersifat ekstensif ya, tidak dikandangkan tentunya. Nah, mereka mesti berpindah-pindah ya untuk mencari lokasi-lokasi yang padang rumputnya bisa dimanfaatkan ya. Dan kalau di satu tempat mereka mulai kekurangan, mereka pindah ke tempat yang lain ya, dari satu hima ke hima yang lain, kurang lebih begitu. Nah, itu tidak membutuhkan izin. Nah, bagaimana jika lantas ada di antara mereka itu yang kemudian ingin menetap di satu lokasi dan kemudian membangun perkampungan di situ ya, berdomisili di situ. Nah, apakah izin sultan itu diperlukan atau tidak? Izin penguasa itu diperlukan atau tidak? Fali sultani, maka bagi sultan, bagi penguasa ya, bagi pemerintah kalau istilah sekarang, fi nuzulihim, di dalam kedatangan mereka, biha, pada al-ardi tadi, pada lokasi tadi, nadorun, ada pertimbangan ya, ada pertimbangan yuroa yang diperhatikan, fihi, di dalamnya, al-aslahu, yang paling bermaslahat. Jadi ketika ada orang yang mendatangi satu lokasi dan mereka hendak berdomisili di situ, maka ditimbang-timbang manakah yang terbaik gitu ya, kemaslahatan mana yang paling tepat, paling tinggi ya untuk kondisi di situ. Nah, apa pertimbangannya? Fa'ingkana, maka jika ada kedatangan itu, nuzul tadi, mudhiron, itu membawa kerugian, itu merugikan ya, bisa bilati, kepada rombongan karavan ya, karena lokasi itu kan sebetulnya termasuk kategori public space sebelumnya ya. Nah, kemudian ada orang yang ingin kemudian menetap di situ dan kemudian berdomisili dan membangun rumah di situ. Nah, jadi penguasa harus memperhatikan apakah ketika orang tersebut membuat rumah di situ akan merugikan nggak pada karavan ya, karena mungkin lokasinya jadi sempit gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, jika hal itu membahayakan, maka muni'u, maka mereka dicegah, minha, dari al-ardu, dari lokasi yang mereka pilih ya, yang mereka maksudkan untuk dibikin perumahan itu, qabla nuzuli, baik sebelum mereka betul-betul tinggal ya, menetap gitu ya, wa ba'dahu, maupun setelahnya ya. Nah, jadi meskipun sudah terlanjur tinggal di situ gitu ya, tapi kalau kemudian sultan menganggap atau pemerintah menganggap hal ini akan mengganggu kepentingan umum ya, kepentingan umum bagi para rombongan karavan itu ya, mengganggu lalu lintas ya, mengganggu kelancaran transportasi, maka hal itu dicegah ya. Meskipun sudah terlanjur ya, mereka harus disuruh pindah. Wa illam yadhurra, dan jika tidak merugikan nuzulnya tadi, bisa bilati, kepada rombongan karavan, ro'a, maka mempertimbangkan sultan al-aslaha, yang terbaik, yang paling maslahat, fi nusulihim, di dalam berdomisilinya mereka itu, fiha, di lokasi tadi, di al-ardi tadi. Jadi kalau memang tidak membahayakan dan itu dianggap bermaslahat, ada kemaslahatan gitu ya, ya tidak apa-apa ya, bisa diizinkan untuk tinggal di situ. Awamanahum, atau bisa juga sultan mencegah mereka, minha, dari al-ardu tadi, dari lokasi yang mereka diami tadi, wanakola, dan memindahkan ya, ghoirohum, selain mereka, ilaiha,
kepada lokasi tadi. Atau bisa saja sultan kemudian atau pemerintah penguasa kemudian menyetujui alih fungsi lokasi itu dari semula sepenuhnya untuk karavan gitu ya, tapi kemudian sebagian dijadikan sebagai lokasi pemukiman. Tetapi sultan itu mencegah orang yang tertentu ya untuk tinggal di situ dan kemudian memindahkan orang lain untuk masuk ke situ. Jadi ada kebijakan relokasi lah semacam itu ya. Jadi dari sisi tata ruangnya memang kemudian berubah, sebagian menjadi pemukiman, tetapi orang-orang yang ada di situ bisa saja kemudian diatur ulang, direlokasi sesuai dengan kemaslahatan ya. Ya ini semuanya memang pertimbangannya tentu kepentingan publik ya, maslahah ya. Sebagaimana sudah menjadi kaidah fikih ya. Tasarruful imam manutun bimaslahati ra'iyah ya. Jadi tindakan atau kebijakan seorang penguasa, seorang imam, seorang pemerintah, seorang pemimpin ya, itu ditentukan oleh kemaslahatan rakyatnya ya. Jadi dalam konteks ini sultan atau penguasa bisa mengambil kebijakan untuk merelokasi ya, untuk mengubah fungsi lokasi itu, tata ruangnya gitu ya. Tapi juga kemudian dari sisi demografinya dia bisa mengatur siapa yang bisa tinggal di situ dan siapa yang tidak. Ini juga mengingatkan kita pada diskusi bab sebelumnya ya, ketika Umar mulai membangun kota di Basrah gitu ya, dan yang menarik adalah pembangunan kotanya itu dibangun berdasarkan blok-blok gitu ya, blok gitu. Dan masing-masing blok itu dihuni oleh kabilah yang berbeda-beda ya. Jadi ada segregasi pemukiman berdasarkan kabilahnya itu ya, atau klannya semacam itu ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kehidupan komunal itu sangat lekat pada saat itu, dan unit pengorganisasian sosial yang paling efektif pada masa itu didasarkan bukan pada neighborhood ya seperti sekarang ini, tetapi unit sosial yang efektif pada waktu itu ya mengikuti kabilahnya ya, mengikuti bani siapa gitu. Kama fa'ala, sebagaimana yang dilakukan ya Umar, ini juga dibahas nih di sini. Hina masoro ketika membangun kota ya, mengkotakan ya. Jadi sebelumnya belum jadi kota tapi dikembangkan sebagai kota. Ketika mengembangkan sebagai kota, Umar al-Basrota pada Basrah wal Kufata dan Kufah ya. Dulunya belum menjadi kota, lalu dibangun menjadi kota oleh Umar ya, kota Basrah dan Kufah ini. Nakola merelokasi ya, memindahkan si Umar bin Khattab ila kulli wahidin pada masing-masing ya, minal misro ini, dari dua kota ini, Basrah dan Kufah ini, kelompok ro'a yang berpandangan Umar al maslahata, yang maslahah fi padanya ya, pada relokasi itu. Jadi sebagian orang di Basrah dia pindah ke Kufah, sebagian yang di Kufah dia pindah ke Basrah gitu, atau yang dari luar dipindahkan ke situ gitu ya. Nah, ini kebijakan kependudukan ya, dalam rangka pengembangan kota, dan itu sesuatu yang justified gitu ya, dalam konteks memperoleh maslahat yang terbaik ya bagi masyarakat. Nah, kembali ke kasus merelokasi orang dari area publik yang digunakan untuk karavan. Jadi relokasi itu bisa dilakukan, dan ini diilustrasikan dengan relokasi pada konteks pembangunan Basrah dan Kufah, karena ada tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa itu di dalam merelokasi penduduk di wilayah yang
digunakan untuk transit karavan tadi, yaitu li'alla yajtami'a, supaya tidak berjubel ya, fihi di dalam lokasi tadi al musafiruna, para musafir ya, para traveler ya, rombongan-rombongan karavan tadi, supaya tidak berjubel ketika lokasi itu terlanjur dihuni oleh banyak orang ya, sehingga penguasa bisa saja menerapkan kebijakan relokasi dari situ ya. Jadi penguasa bisa saja menjadikan lokasi yang digunakan untuk transit tadi sebagai wilayah pemukiman, asalkan tidak mengganggu. Kalau mengganggu tentu harus dicegah, atau bisa saja diizinkan dengan batas populasi tertentu, tidak terlalu banyak. Nah, ketika itu banyak, maka bisa direlokasi juga keluar. Supaya apa? Supaya tempat itu tidak terlalu padat, tidak berjubel ya. Nah, karena kalau itu berjubel tentu bisa menimbulkan konflik sosial ya, bisa jadi sumber sengketa ya. Fayakuna maka menjadi hal itu ya, berjubel tadi itu sababan, itu menjadi sebab lintisyaril fitnati, bagi penyebaran fitnah, wasaf kitima, dan bahkan pertumpahan darah. Jadi penguasa punya wewenang ya di dalam mengalokasikan lahan-lahan tertentu untuk kepentingan publik, maupun merubah fungsinya atau mempertahankannya ya. Ini konteks diskusi di sini. Begitu juga penguasa punya kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan kependudukan ya, supaya fungsi-fungsi dari ruang publik tadi bisa tetap berlangsung, tetap terjaga. Wakama yaf'alu, dan sebagaimana bisa berbuat sultan atau penguasa, fi iqta'il mawati, di dalam mengalokasikan lahan yang menganggur ya. Iqta itu lahannya masih menganggur, dialokasikan untuk diberikan kepada orang yang dipandang memerlukan oleh sultan itu ya. Wa kama yafalu, dan sebagaimana halnya bisa berbuat sultan fi, atau penguasa, fi iqta'il mawati, di dalam memberikan alokasi atas lahan yang masih menganggur, sesuatu yaro yang dia pandang baik ya. Fa illam yasta'dzinuhu, maka jika tidak memberi izin, fa'ilam yasta'dinu, maka jika tidak meminta izin ya, si orang-orang yang ingin tinggal tadi itu, kepada sultan, hatta nazaluhu, sehingga sampai mereka bermukim di situ, lam yamna'hum, maka sebentar, ini agak membingungkan ya strukturnya. Oh iya ya. Fa'ilam yasta'dzinuhu, maka jika sultan tidak memberi izin pada mereka, hatta nazaluhu, sampai mereka tinggal di situ, lam yamna'hum, maka sultan tidak boleh melarang mereka minhu, dari tempat itu.
agak muskil ini ya. Nah, saya masih agak ragu, mungkin besok kita bahas lagi. Saya agak kok nggak sesuai dengan sebelumnya ya. Kita lewatin dulu ya. Kamala yamna'u, sebagaimana halnya sultan tidak bisa melarang man orang ahya yang menghidupkan mawatan lahan tidur bighairi idnihi, tanpa izinnya sultan. Di awal sekali bab pertama kita sudah, bab ke-15 kita sudah mendiskusikan bahwa menghidupkan lahan menganggur itu bisa dilakukan tanpa izin sultan ya. Ini tanpa izin pemimpin, penguasa ya. Ini yang menjadi pendapatnya Imam Syafi'i ya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, sebelum membuka lahan itu tetap harus minta izin penguasa gitu ya. Jadi kalau itu dilakukan tanpa izin penguasa, maka kegiatan membuka lahan tadi tidak sah gitu ya, tidak sah. Tapi bagi Syafi'i, karena berpegangan pada hadis Nabi yang sifatnya umum gitu ya, maka Imam Syafi'i menganggap kegiatan membuka lahan itu sendiri sudah berkonsekuensi pada timbulnya hak milik, baik hal itu dilakukan dengan izin sultan atau tanpa izin sultan. Nah, mungkin pengertian kalimat sebelumnya juga seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tinggal di satu tempat tanpa izin sultan, lalu sultan tidak bereaksi apa-apa ya, maka ketika hal itu sudah dilakukan, maka sultan tidak bisa lagi mencegah mereka gitu ya. Ini seperti dikiaskan, karena di belakangnya ini dianalogikan dengan Ihyaul Mawat ya, sebagaimana sultan juga tidak bisa mencegah orang yang menghidupkan lahan menganggur yang itu dilakukan tanpa izinnya. Wadabbarahum ya, tetapi apa yang dilakukan oleh sultan adalah mengatur mereka itu ya, jadi tidak bisa melarang membuka lahan itu ya, tetapi yang bisa dilakukan adalah mengaturnya bima ya rohu solahan lahum, bima dengan ketentuan ya rohu yang memandang sultan pada ketentuan itu solahan sebagai sesuatu yang terbaik ya, sesuatu yang maslahat lahum bagi mereka ya. Jadi ya, jadi begitu memang pengertiannya. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian tinggal gitu ya di lokasi yang sebetulnya itu ruang publik untuk tempat transit dan bongkar muat atau penyiapan logistik bagi karavan, lalu dia tinggal di situ, maka sultan tidak bisa langsung mencegahnya itu, tetapi dia mengatur yang terbaik bagi mereka, termasuk mengatur relokasinya kalau memang itu sudah terlalu banyak ya. Nah, ini dijelaskan wanahahum, dan sultan mencegah mereka an ihdasi ziyadatin, dari mendirikan tambahan ya, tambahan bangunan ya, atau mendatangkan orang lagi gitu ya. Oh, ini kaitannya dengan orang ya. An ihdasi ziyadatiman, dari mengadakan tambahan orang ba'du setelahnya ya, illa an idnihi, kecuali atas izin sultan ya. Ya, jadi kalau kita mengikuti diskusi ini, kita bisa membayangkan juga bahwa pada masa itu jangkauan kebijakan sultan itu juga tidak terlalu detail amat ya, dan pada level yang paling bawah gitu ya. Misalnya ini kan level yang sebetulnya sangat lokal ya, lokasi-lokasi untuk tempat transit dan segala macam. Nah, ini governance-nya ini ya, pengaturannya ini sebetulnya lebih terdesentralisasi ya, sebetulnya ya, sehingga ketika mereka kemudian tinggal ya, sultan tidak bisa langsung serta-merta melarang gitu ya, tetapi kalau kemudian itu mengganggu dan
mengancam fungsi dari lokasi itu sendiri sebagai ruang yang bisa dimanfaatkan bersama, barulah sultan mengatur gitu ya. Tetapi pengaturan-pengaturan di level lokal itu mestinya diselesaikan oleh institusi yang paling bawah, mungkin di antara mereka sendiri ya. Rawa meriwayatkan Kasir bin Abdillah, Kasir putra Abdillah, an abihi dari ayahnya, an jadihi dari kakeknya. Qala berkata si kakeknya itu, Qatimna kami datang ma'a Umar bin Khattab bersama Umar bin Khattab fi umratihi dalam umrohnya ya. Jadi ini berarti Umar bin Khattab bersama rombongan datang ke Mekah untuk menjalankan umroh ya. Dari Madinah mereka pergi ke Mekah untuk menjalankan umroh. Salah satu rombongan itu adalah kakek dari ini ya, siapa ini perawinya tadi ya, kakek dari Abdullah ya. Sanata sab'a asyrota pada tahun ke-17 Hijrah ya. Fakallamahu maka melapor pada Umar ya, atau ya melapor pada Umar ahlul miyahi, orang yang menyediakan air ya. Jadi ada orang yang menyediakan jasa perbekalan air ya di situ ya. Fitoriki, di satu jalan ya. Jadi ada satu jalan perlintasan antara Mekah dan Madinah, itu menjadi titik singgah. Lalu ada petugas atau orang yang menyediakan jasa perbekalan air di situ. Nah, dia kemudian berkata kepada Umar, Ayyabnu ya, dia bermaksud untuk mendirikan buyutan, beberapa rumah, fima baina Makkata wal Madinati, fima di lokasi baina Makkata, di antara kota Makkah, wal Madinati dan Madinah. Lam takun, yang tidak ada rumah-rumah itu qabla dalika, sebelumnya ya. Jadi mereka memang bermaksud mendirikan satu pemukiman baru, karena sebelumnya di situ bukanlah wilayah pemukiman. Di situ adalah jalan perlintasan, ada wilayah transit untuk para rombongan karavan di situ ya, untuk mengisi perbekalan air gitu ya. Lalu ketika Umar dalam perjalanan ke Mekah untuk umroh dan singgah di situ, orang yang di situ kemudian minta izin ya untuk membuat rumah di situ. Fa'adina, maka memberi izin Umar lahum, bagi ahlul miyah tadi ya, para orang-orang yang punya bisnis menyediakan perbekalan air. Washtaroto, dan menentukan beberapa syarat ya, Umar alaihim, kepada mereka, anna benas sabila, bahwasanya ibnu sabil ya, rombongan karavan ya, atau orang yang sedang mengembara ya, musafir, traveler ya, itu ahakku, lebih berhak, bilmai, pada air yang ada di situ, wadhilli, dan pada naungan yang ada di situ. Jadi meskipun dikasih izin membangun rumah, tapi tetap prioritas hak untuk memperoleh air dan naungan ya, karena tempat transit di situ ya, tempat untuk beristirahat. Nah, itu prioritas tetap diberikan kepada siapa? Ibnu Sabil ya, kepada rombongan traveler atau rombongan karavan yang berlalu lalang dari satu kota ke kota lain, misalnya membawa barang dagangan ya dan segala macam. Nah, mereka lebih berhak untuk transit di situ, untuk memperoleh air di situ, dan memperoleh tempat tinggal sementara di situ ya, untuk beristirahat. Kita sudah selesai pada pembahasan mengenai al-arfaq yang pertama ya, public space atau common land yang pertama, yaitu lahan atau ruang publik yang
ada di wilayah padang pasir atau di wilayah pelosok gitu ya, yang itu diperuntukkan untuk dimanfaatkan bersama oleh para pengembara, para rombongan karavan ya, dan semacam itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu ruang publik ya, atau lahan bersama atau ruang bersama yang itu ada di sekitar kepemilikan pribadi ya. Misalnya di sekitar, misalnya di kompleks perumahan ya, kalau misalnya kita tinggal di kompleks perumahan, tentu ada jalan-jalan, ada apa itu, fasum, fasos ya, kurang lebih seperti itu, atau ada saluran drainase ya di depan rumah masing-masing. Nah, itu kan sebetulnya public space ya, public space. Nah, ini yang didiskusikan di bagian yang kedua ini. Wa amal qismu tsani, adapun bagian yang kedua dari public space atau public land itu ya. Oh, mungkin istilah public land tidak tepat ya. Common land gitu ya. Bahwa adalah itu mayahtasu, sesuatu yang tertentu biafniyatid duari, dengan ruang-ruang publik gitu ya, ruang-ruang terbuka di sekitar rumah, wal amlaki, dan properti lain ya, toko atau apa gitu ya, itu ya. Nah, jadi di sekitar rumah atau di sekitar toko yang kita punya atau di sekitar jenis-jenis properti lain lah ya, itu ada ruang yang disebut sebagai arfak ya, arfak. Ini arfak yang kedua. Fa'ingkana, maka jika ada ruang tadi itu mudhiron, itu bisa menimbulkan kerugian biarbabiha, pada pemiliknya, maka muni'a, dicegah, al murtafiquna, orang-orang yang memanfaatkan minha, pada ruang tadi ya. Misalnya di depan teras rumah kita ada orang yang mau jualan gitu ya, di trotoar depan apa itu, pintu rumah kita misalnya, itu kan pasti mengganggu ya, karena tentu kita jadi kesulitan untuk masuk di situ ya. Nah, kalau kondisinya begitu, maka meskipun itu ruang publik ya, trotoar di depan rumah kita itu, kita bisa melarang ya, karena itu menimbulkan kerugian kepada si pemilik properti itu. Illa ayyadzanu, kecuali jika si pemilik tadi memberi izin bitukhulil dorori, dengan adanya kerugian alaihim, pada mereka ya, fayumakinu, maka mereka yang memanfaatkan tadi bisa melanjutkan memakainya ya. Jadi misalnya tentu jangan di trotoarnya ya, karena trotoar itu yang terganggu bukan hanya pemilik rumah ya, tetapi pejalan kaki. Tapi misalnya sebelum nyampe trotoar itu ada satu space gitu ya, yang itu ada di depan gerbang rumah kita gitu ya. Nah, itu tentu kalau di situ ada kios gitu kan pasti mengganggu kalau kita mau masuk gitu ya. Tetapi kalau kita rela ya mengizinkan kita terganggu itu, misalnya ada tetangga kita yang sangat membutuhkan gitu ya, atau ada keluarga kerabat kita gitu ya, terus kita izinkan untuk membuka kios kecil di situ untuk menjual mungkin makanan atau ya aqua atau apa semacam itu ya, tentu itu juga bisa. Waingkana, dan jika tidak ada pemanfaatan semacam itu, ghairu mudhirin, itu tidak membahayakan, jika pemanfaatan itu tidak membahayakan bihim, kepada pemilik properti itu, pemilik rumah atau pemilik toko ya. Fafi ibahatir tifaqihim bihi, maka di dalam kebolehan memanfaatkan lokasi itu, min ghairi idnihim, tanpa izin
pemilik rumah atau pemilik toko atau properti lain, qaulani itu ada dua pendapat. Nah, bagaimana jika tidak membahayakan ya? Nah, jika tidak membahayakan, maka pemanfaatannya tanpa izin pemiliknya, pemilik propertinya itu ada dua pendapat. Ahaduma, adapun yang pertama, annalahum, bahwasannya bagi orang-orang al-irtifaqo hak memanfaatkan biha dengan al-arfaq tadi ya, wa illam ya'dan, dan sekalipun tidak memberi izin arbabuha si pemilik rumah tadi ya. Li'annal harima, nah ini kita kembali ke konsep harim ya. Konsep harim ini sudah kita bahas pada bab 15 kalau tidak salah, pertemuan keempat ya, saya lupa. Jadi di wilayah perkotaan itu juga ada harim ya, misalnya sesuatu yang melekat kepada rumah-rumah itu ya, itu juga harim gitu ya. Di sekitar komplek ada fasum, fasos, itu juga harim ya. Nah ini juga termasuk harim ya, semacam ini ya. Jadi public space yang ada di sekitar rumah-rumah itu juga termasuk kategori harim. Li'annal harima, karena sesungguhnya harim itu murfaqun, itu terbuka untuk siapapun ya. Jadi ini al-arfaq, ini sama dengan akar katanya dengan ini. Murfaqun itu terbuka, dibuat available untuk siapapun. Idza wasala, jika hendak memperoleh ahluhu, pemiliknya, pemilik properti itu, ila hakihim, untuk mencapai haknya ya, minhu, dari lokasi itu, maka sawahum, posisinya sama saja ya, annasu, manusia, fima adahu, dari selainnya ya. Jadi karena harim yang ada di sekitar rumah kita itu, dia bukan bagian dari properti yang kita miliki, bukan bagian dari halaman kita, tetapi dia ada di sekelilingnya, dia menjadi harim, jadi public space. Dan siapa yang berhak atas lokasi itu adalah semuanya. Jadi hak si pemilik rumah itu dengan hak orang lain terhadap lokasi di sekitarnya adalah sama ya. Jadi menurut pendapat pertama, ya tidak masalah kalau ada orang yang hendak memanfaatkan lokasi itu ya, tanpa izin si pemilik rumah, karena lokasi itu sebetulnya sudah bukan lagi hak milik si pemilik rumah, itu sudah public space, dan itu artinya itu bagian dari harim ya. Dan kedudukan si pemilik rumah dengan orang lain terhadap harim itu adalah sama ya. Jadi karena itu orang bisa saja memanfaatkannya tanpa izin gitu ya. Ini pendapat pertama. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh al irtifaqu, mengambil manfaat biharimihim, pada harimnya orang-orang, orang-orang yang punya properti di dekat harim itu, illa an idnihim, kecuali dengan izin mereka ya. Di annahu, karena sesungguhnya lokasi itu, lokasi yang disebut harim itu, tabaun, melekat li amlakihim, terhadap properti mereka ya. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan yang sudah kita diskusikan yang lalu ya, dan tampaknya ini yang dipegangi oleh Imam Mawardi, bahwa harim itu merupakan bagian dari properti, bukan di luarnya ya. Jadi misalnya seseorang membuat kanal sungai ya, kanal untuk mengairi lahan pertaniannya ya. Dia membuat sudetan gitu ya, dari sungai besar membuat kanal, dan karena dia yang membuat kanal,
maka dia berhak atas sungai itu ya. Kalau dia membikinnya sendirian ya. Kalau dia berkelompok tentu haknya menjadi hak kelompok. Nah, ketika seseorang mengalirkan air itu, maka harimnya sungai, artinya sempadan sungai, juga menjadi bagian dari sungai itu. Dan karena itu sempadan sungai juga otomatis menjadi hak miliknya orang yang membuat sudetan kanal tadi itu ya. Nah, jadi bagi pendapat yang kedua ini, maka harim itu melekat pada propertinya. Jadi sempadan dengan sungainya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi kalau orang memiliki sungainya karena dia yang membangunnya, maka dia juga memiliki sempadannya ya. Ini tentu asumsinya sungai itu dibikin di lahan menganggur ya, di Almawat ya, di Almawat. Tapi kalau sungainya itu dibangun di atas lahan miliknya sendiri yang dari awal sudah miliknya sendiri ya, ya tidak ada diskusi lagi, itu pasti hak miliknya. Tetapi kalau sungai itu dibangun di atas Almawat ya, maka membangun sungai itu bagian dari Ihyaul Mawat. Dan ketika dia memperoleh sungai itu, ada konsekuensi hak milik atas sungai itu, maka harimnya juga menjadi hak miliknya. Kira-kira seperti itulah. Fakanu, maka ada orang-orang yang memiliki properti termasuk memiliki harimnya tadi itu, bihi terhadap al-harim itu ahakko, lebih berhak. Wabita syarofi, dan di dalam memanfaatkan, mentasarufkan ya, mengambil tindakan tertentu fihi pada harim tadi itu akhoso, dia lebih mendapatkan prioritas ya. Jadi ini pendapat yang kedua ya. Dan ini kalau kita ikuti gaya narasinya Imam Mawardi, biasanya pendapat kedua ini mencerminkan pendapatnya ya. Dia pertama kali menyampaikan pendapat pihak lain, lalu kemudian dia mengkritisinya dan kemudian menyampaikan pendapatnya sendiri. Jadi di sini yang kedua inilah yang kemudian menjadi pendapatnya Imam Mawardi. Fa'amma harimul jawami'i, maka adapun harimnya masjid-masjid jami' ya, wal masajidi, jadi masjid yang besar ya, masjid jami' itu, wal masajidi, dan masjid-masjid yang lebih kecil. Misalnya harimnya masjid jami' ya, misalnya halamannya ya, halaman di sekeliling masjid itu harimnya masjid. Fa'ingkana, maka jika ada al-irtifaku memanfaatkan bihi pada harimnya masjid itu mudhiron, merugikan, bi ahlil masajidi, dengan para jamaah masjid, wal jawami'i, dan jamaah masjid jami' ya, masjid yang lebih besar, maka muni'u, mereka dilarang minhu, dari memanfaatkan lokasi itu ya. Misalnya dijadikan tenda-tenda jualan ya di halaman itu ya. Kalau itu merugikan tentu tidak boleh, tapi kalau tidak merugikan ya tentunya boleh ya. Misalnya kalau tidak hari Jumat misalnya ya, mungkin bisa saja dibuat tenda-tenda di sekitar itu. Tapi kalau hari Jumat jamaahnya luber ya, tidak tertampung di masjid dan harus menggunakan halamannya untuk sholat juga, maka tentu membangun tenda di situ tentu tidak boleh. Walam yajuz, dan tidak boleh lisultani, bagi penguasa, ayyadana, untuk memberi izin, lahum, bagi orang-orang tadi, untuk memanfaatkan tadi fihi, di harimnya masjid ya. Kalau mengganggu ya, meskipun atas izin sultan, tetap saja tidak boleh ya. Li'annal musallina, karena sungguhnya orang-orang yang sholat bihi, di masjid itu ahakku, lebih berhak. Wa ilam yakun, dan jika tidak ada upaya memanfaatkan harimnya masjid tadi, mudhiron, itu merugikan, maka ajaza, bisa membolehkan sultan irtifaqohum, pemanfaatan mereka biharimiha, pada harimnya masjid ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah ilustrasikan, kalau misalnya di luar hari Jumat atau di luar acara-acara besar di masjid itu ya,
atau waktu Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, pada sholat Id gitu ya, itu kan eh, kompleks di sekitar masjid itu kan cukup luas dan mungkin bisa didirikan tenda-tenda untuk jualan misalnya gitu ya. Nah, tetapi kalau ternyata mengganggu ya tentu tidak boleh. Wahal yu'tabaru, dan apakah diperhitungkan fihi di dalam harim itu idnus sultani. Ini kayaknya diskusi soal ini akan panjang ya. Waktunya juga sudah habis. Ya, kita sudahi dulu sampai di sini ya, diskusi mengenai sejauh mana kewenangan sultan ini ya. Kita akan lanjutkan pada besok insya Allah ya. Kita akan melanjutkan diskusi soal pemanfaatan harim. Oh maaf, sebetulnya ini tinggal sedikit ya, kita lanjutkan aja. Karena yang di bagian bawah ini sudah masuk ke jenis arfak yang ketiga, yaitu public space di kiri kanan jalan ya, pedestrian ya, lokasi pejalan kaki ya. Jadi kita lanjutkan saja karena tinggal satu baris ya. Wahal yu'tabaru, dan apakah diperhitungkan fihi di dalam harimnya masjid idnus sultani, izinnya sultan, lahum bagi mereka yang mau memanfaatkan, ala wajhaini, itu ada dua pendapat, ada dua segi juga, minal qol, dua pendapat harimil amlaki, sebagaimana halnya harimnya amlak, harimnya properti yang tadi sudah kita diskusikan. Jadi ketika tadi kita sudah diskusikan mengenai public space ya, yang di sekitar perumahan, sekitar rumah atau di sekitar toko atau properti lain yang kita miliki, itu tadi kan ada dua pendapat ya. Kalau itu dimanfaatkan tanpa izin, apakah boleh atau tidak ya, itu ada dua pendapat. Nah, ini sama juga dalam kaitannya dengan izin sultan untuk memanfaatkan harim di kompleks sekeliling masjid, itu apakah perlu izin atau tidak, itu juga ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan ya. Nah, ini kalau Imam Mawardi pasti akan cenderung pada pendapat yang kedua, yaitu tidak membolehkan tanpa izin sultan ya, meskipun itu tidak merugikan jamaah masjid ya. Jadi misalnya kalau menurut pendapat kedua ini, meskipun halaman masjid itu tidak digunakan oleh jamaahnya ya, misalnya di luar hari Jumat atau di luar hari Id atau di luar perayaan besar gitu ya, itu kan halamannya tidak dimanfaatkan ya. Nah, artinya kalau digunakan tidak akan menimbulkan kerugian ya. Nah, apakah dalam kondisi itu bisa nggak dimanfaatkan tanpa izin gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua, tentu itu tidak boleh kalau tanpa izin ya, tetap harus ada izin gitu ya. Karena apa? Karena kalau menurut pendapat yang kedua tadi, harim itu kan melekat pada hak miliknya ya, dia tidak sesuatu yang terpisah ya, jadi pemiliknya tetap harus dimintai izin. Begitu juga dengan harimnya masjid ini, kalau dia tidak mendapatkan izin dari pengelola masjid ya, maka tentu saja tidak diperbolehkan. Nah, kita sudah menyelesaikan ya diskusi mengenai public space ya, ruang publik untuk kategori yang kedua, yaitu public space atau al-harim gitu ya, yang ada di wilayah pemukiman ya, baik yang itu melekat atau berada di sekeliling perumahan gitu ya, sekeliling pertokoan ya, pokoknya di bangunan-bangunan pemukiman gitu, atau public space yang ada di sekitar masjid ya, atau selain masjid mungkin juga public building yang lain ya, bangunan-bangunan publik yang lain, mungkin stadion atau apa, kita bisa kiaskan juga sebetulnya dalam diskusi mengenai jenis kedua dari al-arfak ini. Nah, insya Allah besok kita akan masuk kepada public
space ya yang terkait dengan jalan raya ya, jadi kawasan pedestrian ya, kiri kanan jalan ya, dan seterusnya. Demikian yang bisa kita bahas ya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri terutama, dan semoga juga bermanfaat bagi yang sedang menyimak ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.